Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Salam pamuji rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Sebuah catatan sejarah mengatakan bahwa Alexander Agung, ini adalah pemimpin tertinggi negara Makedonia, pernah melakukan perjalanan bersama pasukannya menuju India. Mereka harus melewati padang gurun yang panas dan tandus. Tanahnya kering, tidak ada air. Saat itu, banyak tentaranya mati kehausan. Air sungguh telah habis. Namun, karena Alexander Agung adalah seorang pemimpin tertinggi, tentu saja ia memiliki banyak persediaan air minum. Hidupnya diutamakan, sehingga air minum melimpah bagi dirinya. Tetapi, menarik saudara, demi solidaritas bersama tentaranya, ia membuang semua airnya dan merasakan haus bersama-sama dengan tentaranya.
ia membuang air adalah alasan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Saudaraku yang terkasih, kisah ini adalah contoh tentang bagaimana solidaritas dilakukan oleh seorang bernama Alexander Agung, pemimpin tertinggi. Bagaimana dengan kehidupan Anda dalam keluarga? Apakah ada solidaritas di dalamnya? Saudara, penting untuk kita catat, di dalam Kristus, egoisme, individualisme tidak mendapatkan tempat. Sebaliknya, di dalam Kristus, orang akan rela untuk saling menolong, senasib sepenanggungan, tidak mementingkan diri sendiri, dan penuh dengan belas kasih. Ayat 3b dan ayat 4 dalam perikop kita menyatakan, demikian saya bacakan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sangat jelas, saudaraku, ada dua kunci utama. Pertama, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudaraku, hambatan mendasar terciptanya solidaritas adalah mengutamakan diri sendiri, sehingga kecenderungannya adalah menganggap pihak lain tidak utama dan cenderung disalahkan. Oleh karenanya, Paulus mengajarkan bahwa bangunan mengutamakan diri sendiri harus dirobohkan dan diubah dalam nasihat. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Pada saat itulah tembok keegoisan diri dihancurkan, berganti hidup yang rendah hati dan penuh dengan belas kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap-tiap orang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, orang lain juga punya hak untuk diperhatikan, punya tempat dalam hati kita, dalam hidup kita, layak untuk ditolong. Dan dalam waktu yang sama akan saling bertolong-tolongan antara satu dengan yang lain. Belas kasih akan nyata terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita bayangkan, mari kita refleksikan. Bagaimana jika keluarga saling menganggap utama sekaligus memperhatikan kepentingan yang lain? Mungkin konflik dan masalah bisa saja tetap ada. Tetapi seiring dengan itu semua akan lahir solidaritas dan harmoni yang indah dan penuh kasih. Sesungguhnya, keluarga adalah satu-satunya tempat yang paling mungkin dan paling mudah membangun solidaritas ketimbang tempat yang lain. Lebih-lebih jika keluarga itu ada Kristus di tengah-tengahnya. Kristus ada di tengah-tengah keluarga, maka bangunan solidaritas akan lebih mudah dibangun. Saudaraku yang terkasih, saya sering mengatakan bahwa
boleh-boleh saja semua orang memiliki seluruh dunia. Tetapi jika ia tidak menghargai keluarga, sesungguhnya ia sedang tidak memiliki apa-apa. Lihat saudaraku, bukankah Kristus telah memberikan teladan bagi kita yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Perhatikan ayat 6. Ia menjelma menjadi manusia, melepaskan, mengosongkan dirinya dari segala bentuk kemegahan, kuasa, kealahan, menjadi manusia, memiliki satu rasa, senasib bersama dengan manusia, bersolidaritas. Nah, jika Tuhan saja bersedia merendahkan dirinya menjadi manusia, perhatikan ayat 8, bersolidaritas sebagai manusia. Lalu, bersediakah kita melepas segala keegoisan, kepentingan diri untuk dan demi orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita? Mau atau tidak? Apakah kita lebih suci dari Tuhan sehingga tidak bersedia melepaskan keegoisan diri? Mau atau tidak? Jika Tuhan saja bersedia, Tuhan yang suci itu, yang memiliki kemegahan kealahan, melepaskannya lalu menjadi manusia, rela. Mosok kita yang manusia gak mau menjadi manusia bagi orang lain? Pastinya bersedia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, di bulan Oktober ini kita menghayati bulan keluarga. Mari kita belajar melepaskan ego dan kepentingan diri demi membangun solidaritas dalam keluarga bersama dengan Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami, lebih-lebih saat ini ya Bapa. Kami merasakan kasih-Mu. Bahkan ketika Tuhan mengosongkan diri dan rela bersama dengan kami umat manusia, merasakan kesengsaraan layaknya manusia, kesediaan-Mu itu ya Bapa menjadi teladan bagi kami, agar kami tidak egois, melainkan kami juga bersedia, senasib, sepenanggungan, bersolidaritas untuk sesama kami yang kami mulai dari keluarga kami. Namun kami tahu kelemahan kemanusiaan kami Bapa, maka tolong sempurnakan kami. Izinkan kami untuk hidup meskipun masih berada dalam masa pandemi. Izinkan kami menata hari-hari kami dalam kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami yang sedang sakit secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan, sembuhkanlah. Juga kami berdoa bagi kami semua yang sedang merancang kehidupan. Berkatilah dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Hidup kami serahkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Kawilujengan.